kita sudah meyakini bahwa kita semua akan mati, maka hal yang harus kita terima adalah bagaimana kita menghadapi kematian tersebut. Karena kita semua pasti akan mendapati kematian tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sayangnya lagi, waktu kematian itu sendiri adalah misteri. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kematian itu datang, tidak akan bisa dipercepat, apalagi diperlambat. Kapanpun waktunya, tidak mungkin bisa siapapun mempercepat kematian atau memperlambat kematian, dan itu adalah akidah Islam. Cuma sayangnya, bagaimana kita menyiapkan kematian tersebut yang kita nggak pernah tahu kapan itu mati. Berapa banyak orang sakit, ternyata sakitnya tidak mempercepat kematiannya. Berapa banyak orang yang sehat, segar bugar, tidak memperlambat kematiannya. Oleh karena itu kita meyakini bahwasannya setelah kematian masih ada kehidupan, dan kematian menjadi kunci awal kita itu bisa bahagia atau bisa sengsara. Kalau mati, meninggal, wafatnya dalam keadaan husnul khotimah, maka dipastikan di akhirat dia akan bahagia. Tapi sebaliknya, kalau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik, maka dapat dipastikan orang tersebut meninggal atau hidup di akhiratnya dalam keadaan sengsara dan azab. Sehingga hampir sebagian besar daripada ajaran Islam, semua isinya adalah bagaimana kita nanti menghadapi kematian. Apakah kita meninggal, wafat, mati dalam keadaan husnul khatimah, atau sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Pantas jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wasiatnya terhadap segenap orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Duhai orang-orang yang beriman, Allah menyeru kita semua dengan penuh kasih sayang, dengan seruan kasih sayang. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, taat, tunduk, patuhlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan pesan kedua dari Allah adalah jangan sekali-kali kalian mati, wafat, kecuali kalian dalam keadaan muslim, kecuali kalian dalam keadaan berserah diri, tunduk patuh akan perintah Allah dan Rasulnya. Dari ayat ini kita melihat dua pesan Allah untuk kita segenap orang-orang yang beriman. Dalil bukti kita beriman kepada Allah diantaranya adalah hadirnya kita dalam acara tahlilan. Karena kita meyakini apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasannya masih ada lagi nanti kehidupan setelah kematian, dan kita hadir di sini doakan orang muslim, orang yang beriman yang telah wafat, dengan harapan apa yang kita bacakan, apa yang kita perbuat pada malam hari ini di tempat ini, almarhum ahli kubur menjadi orang yang bahagia di kuburnya, karena kita meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Ini kan modal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pesan betul, duhai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Ini pesan yang pertama. Pesan kedua, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan dari sini juga ternyata menjadi sebuah hampir keyakinan, hampir 90, hampir 100%, bahkan 99%. Orang yang hidupnya, selama hidupnya bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, maka niscaya dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Artinya di sini kenapa Allah betul-betul menyuruh kita untuk bertakwa, menyuruh kita untuk patuh taat kepada Allah, biar kita ini meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah.
kematian orang yang ada, baik dari kalangan keluarga kita, sanak famili, tetangga dan yang lainnya, itu sudah seharusnya menjadi sebuah pelajaran untuk kita bahwa kita semua akan mati. Tapi faktanya apa? Tahlilan tetap tahlilan, yasinan tetap yasinan, bahkan ziarah tetap ziarah, namun maksiat tidak ditinggalkan. Ini justru musibah besar. Bukankah baginda Nabi Muhammad SAW telah bersabda, wa kafa bil mauti ma'idhah. Cukup kematian itu sebagai nasihat. Tapi rasanya buat kita ini kok nggak cukup. Ada apa? Apakah hati kita sudah begitu keras untuk menerima kematian sebagai sebuah pelajaran hidup kita agar hidup kita ini bertakwa kepada Allah? Apakah hati kita begitu keras sehingga kita tidak mau mengeluarkan air mata kita karena sedih lantaran berbuat dosa demi dosa, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kematian tidak lagi bisa menjadi pelajaran untuk kita yang masih Allah beri umur panjang? Maka seburuk-buruknya musibah ini adalah sebuah musibah ketika adanya kematian. Bahkan kita ikut doain orang-orang yang meninggal, tapi kita tidak kunjung bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab An-Nasihat Diniyah, Imam Haddad menukil sebuah perkataan ulama radhiyallahu ta'ala anhu, ma amina ahadun ala dinihi min an yuslaba illa suliba. Tidak seseorang itu dia merasa aman atas agamanya, tercabut dari dirinya, kecuali akan dicabut agamanya tersebut. Artinya, kalau sekarang ada seseorang dia hidup di dunia ini tidak takut kepada Allah, tetap bermaksiat dengan Quran ajarnya, tidak ada sama sekali rasa takut kepada Allah, bahkan terus kurang ajar, apa katanya? Nanti juga saya akan bertobat, nanti saya juga akan insaf, penuh dengan Quran ajarnya, dia terus bertobat, berharap nanti akhir hidupnya husnul khotimah. Maka dalam perkataan ini, tidaklah seseorang itu merasa aman. Artinya cuek aman, meninggal juga entah dalam keadaan Islam, meninggal juga entah dalam keadaan husnul khatimah, meninggal juga entah disolatin sama orang-orang, meninggal juga entah ditahlilin, didoain. Yang begini nih, sehingga membuat dia terus berbuat dosa, berbuat maksiat. Yang begini modelnya, katanya dia agamanya akan dicabut dari dirinya. Kalau agama sudah dicabut, bapak-bapak sekalian, apa yang terjadi? Walaupun dia meninggalnya disolatkan, walaupun yang nyolatinnya banyak di kubur-kuburan Islam, walaupun ditahlilkan selama 1000 hari bahkan lebih, demi Allah, ketika seseorang tidak membawa iman, tidak ada agama di dalam dirinya, maka doa-doa tersebut tidak akan sampai kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya, Pak. Boleh jadi mayat tersebut disolatkan, boleh jadi ditahlilkan, didoakan, tapi kalau meninggal tidak membawa iman, meninggal tidak membawa keyakinan, tidak ada agama, maka doa-doa orang yang hidup untuknya tertolak. Dan dia akan terus senantiasa ada siksa dan neraka. Na'udzubillah. Makanya bahaya. Oleh karena itu, mumpung Allah kasih kita panjang umur, sehat afiat, didengarkan di telinga kita nasihat-nasihat, peringatan demi peringatan, baik dari Allah, baik dari hadis Nabi, baik berupa kematian dan seterusnya, sudah seyogianya bagi kita yang memiliki keyakinan bahwa kematian itu pasti, bagi kita yang memiliki keyakinan bahwa setelah kematian masih ada kehidupan, bahkan kehidupan tersebut tidak bisa lagi seseorang berbuat baik, apapun perbuatan baiknya tidak akan dianggap sebagai pahala, karena kehidupan setelah kematian hanya ada balasan daripada setiap perbuatan yang dikerjakan semasa hidupnya di dunia. Semasa hidupnya di dunia berbuat baik akan dibalas kebaikan dan kesenangan.
Tapi selama hidup sampai matinya dalam keadaan suul khatimah, maka akan dibalas dengan siksa dan azab. Na'udzubillah. Maka seyogianya bagi kita yang telah memiliki keyakinan tersebut, kita wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri kita, apakah kita memiliki keyakinan tersebut? Apakah kita beriman kepada Allah? Apakah kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita beriman kepada ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita beriman dengan hari kiamat nanti? Jangan-jangan perbuatan dosa yang terus kita kerjakan ini bisa jadi karena tidak adanya keyakinan dan iman di dalam diri kita tentang hari kiamat. Hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ini menjadi penutup ceramah saya pada malam hari ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qala Allah azza wa jalla, Allah taala berfirman, inni la ajma'u ala abdi khaufan wa amnih. Sesungguhnya aku ini tidak mengumpulkan, aku tidak menghimpun atas hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman. Itu tidak mungkin terjadi. Adanya dua rasa takut pada hambaku dan dua rasa aman pada hambaku. Man khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Allah Ta'ala berfirman apa? Siapa orang dari hambaku dia takut kepadaku ketika ia hidup di dunia, maka akan aku buat rasa aman di akhirat. Dan sebaliknya, waman aminani, siapa orang yang merasa aman kepadaku di dunia, akhaftuhu yaumal qiyamah, maka akan aku buat dia takut di hari kiamat. Di sini artinya apa? Betullah Allah tidak akan memberikan dua rasa takut atau dua rasa aman kepada seorang hamba. Gak bisa seseorang di masa hidup di dunianya dia takut kepada Allah, takut juga di akhirat. Tidak. Takut di dunia, maka akan senang di akhirat. Tapi sebaliknya, berasa aman dari dunia, kurang ajar sama Allah, durhaka kepada Allah, terus berbuat kemaksiatan dan kemungkaran, maka di akhirat dia akan dibuat takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hakada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.